Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas untuk menindaklanjuti laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp439 triliun di Kementerian Keuangan. Satgas ini bakal melibatkan beberapa lembaga negara. Menko Polhukam sekaligus selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Komite TPPU, Mahfud MD menginstruksikan Satgas tersebut mendalami laporan hasil analisa LHA, dan laporan hasil pemeriksaan LHP, yang dihimpun PPATK sejak 2009 hingga 2023. Nilai transaksi janggal yang berhasil dihimpun selama periode itu ialah Rp349 triliun. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU baru saja memimpin pertemuan yang membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat Rp344.802.502.987 atau lebih dari Rp349 triliun terkait Kementerian Keuangan. Komite TPPU membentuk tim gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun dengan lakukan case building, membangun kasus dari awal, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor PPATK, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Mahfud menegaskan Satgas ini akan diisi oleh anggota yang berasal dari lintas instansi negara, termasuk Badan Intelijen Negara, BIN. Satgas melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Ditsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam, ujar Mahfud. Mahfud menyampaikan pertemuan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite TPPU, Menkes Sri Mulyani, Menkumham Yasona Laoli, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua OJK, hingga pejabat eselon 1 kementerian terkait. Pertemuan ini adalah rapat yang kelima kalinya dilakukan oleh komite baik di tingkat pengarah maupun pelaksana setelah Ketua Komite dan Kepala PPATK mengadakan rapat dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret tahun 2023 dan rapat Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI pada tanggal 27 Maret tahun 2023 lalu. Sebagai langkah awal, kata Mahfud, akan dimulai dengan menelusuri kasus yang paling besar nilainya. Diketahui, yang paling besar dalam Rp349 triliun adalah transaksi Rp189 triliun yang menyangkut dugaan impor emas. Komite akan lakukan case building dengan prioritaskan LHP paling besar karena jadi perhatian masyarakat, yakni dimulai dari LHP senilai lebih dari Rp189 triliun, ujar Mahfud. Selain itu, Mahfud menegaskan tim yang akan dibentuknya akan bekerja dengan baik dalam mengusut tuntas skandal dugaan TPPU Rp349 triliun ini. Ia menjamin tim ini bekerja secara terbuka kepada publik. Komite dan tim gabungan atau Satgas akan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, tegas Mahfud. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menjadi pihak yang menolak pembentukan panitia khusus Pansus DPR untuk mendalami transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Alasannya, pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang itu harus dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Politikus PDIP itu mengacu kepada Peraturan Presiden Perpres Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Di dalamnya, payung hukum tersebut mengatur tugas Menko Polhukam dalam mengaudit dan mengonsolidasi komite tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terkait kronologi adanya dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan seperti diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sri Mulyani mengaku awalnya kaget mendengar kabar tersebut, sebab sebelumnya belum menerima laporan langsung dari PPATK terkait transaksi mencurigakan tersebut. Kala itu, informasi transaksi mencurigakan ramai di media massa karena Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD menyampaikan di sosial media bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun rupiah. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kemenkeu, jelasnya saat melakukan rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Menurutnya, pihaknya baru menerima surat dari PPATK keesokan harinya yakni pada tanggal 9 Maret tahun 2023.